فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu mawaqitus shalah, waktu-waktu yang berkaitan dengan salat fardu. Karena kita tahu salah satu syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Siapa saja yang salat bukan pada waktunya, maka otomatis salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis salatnya tidak sah. Wajib dia mengulang salat tersebut. Kemudian kata beliau di sini, as-salawatul mafruḍat khamsun fil yaumi wal lailah. Kata beliau salat 5 waktu itu ada 5 waktu dalam sehari dan semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu asy-syara'. Setiap salat itu ada waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Qala ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktunya. Yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadatin fala tuzzi'us shalah qabla dukhuli waqtiha. Kata beliau, maksud dari ayat tersebut, salat 5 waktu telah ditentukan waktunya, maka tidak sah salat kalau bukan pada waktunya. Kemudian kata beliau, wa hadhil mawaqit, dan asalnya waktu salat ini fiha hadis Ibnu Umar, diambil dari hadis Abdullah bin Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. Dari hadis Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya waktu zuhur itu dimulai ketika tergelincir matahari, dan ketika bayang seorang sama dengan tingginya, maka disitulah masuk waktu asar. Waktu asar dimulai ketika bayang seseorang sama dengan tingginya sampai matahari belum menguning, dan waktu maghrib dimulai waktunya ketika terbenam matahari sampai sebelum hilang senja merah. Dan waktu Isya dimulai ketika hilangnya senja merah sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini dijelaskan bahwasanya waktu-waktu sholat 5 waktu. Disebutkan di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya salat 5 waktu itu memiliki waktu-waktu tersendiri. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, waktu salat zuhur.
Waktu sholat zuhur itu dimulai ketika tergelincir matahari. Bagaimana kita mengetahui tergelincir matahari? Maka mengetahui tergelincir matahari adalah matahari terbit dari arah mana? Timur atau barat? Timur, ya. Matahari terbit dari arah timur. Terbenam dari arah barat. Kalau terbit dari barat, kiamat itu. Maka matahari terbit dari arah timur. Terbenam dari arah barat. Maka matahari jalan dari timur menuju barat. Nah, ketika matahari itu berada di tengah-tengah antara timur dan barat, berada di tengah-tengah persis, maka ketika timur, matahari ke timur, bayangannya di mana? Kalau matahari timur, bayangan kita di mana? Di barat. Jadi kalau matahari di timur, pasti bayangan kita di barat. Kemudian ketika matahari berada di tengah-tengah, bayangannya di mana? Tidak ada bayangan. Matahari ketika berada di tengah-tengah antara timur dan barat, tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan sama sekali. Nah, ini yang disebut dengan waktu yang terlarang. Tidak boleh sholat. Dan ini adalah waktu yang terlarang. Ya. Dan waktunya kurang lebih sekitar 5-7 menitan. Ya, antara waktu terlarang tersebut. Jadi kalau Anda mau praktekkan, ini pas di musim panas. Ya. Besok Anda taruh zuhur jam berapa di sini? Jam 12 lewat berapa? 12.23. Coba Anda cek nanti jam 12 lewat 20. Maka bayangan itu tidak ada. Bayangan itu tidak ada, ya. Maka nanti Anda taruh kayu atau macam Anda tajak kayak gitu. Maka nanti di matahari berada di tengah-tengah, bayangan itu tidak ada. Kemudian ketika matahari ke arah barat, maka muncullah bayangan sedikit ke arah timur. Nah, ketika muncul bayangan ke arah timur, itulah masuk waktu sholat zuhur. Jadi bayangan ke arah timur, maka masuk waktu sholat zuhur. Maka kalau ketika bayangan masuk ke arah timur, berarti disinilah boleh kita melaksanakan sholat zuhur. Dan waktu zuhur dimulai dari itu. Sampai bayangan seseorang sama seperti berdirinya. Jadi bayangan itu kalau pertama kali muncul, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bayangan itu kecil, sedikit, ya. Kemudian mataharinya makin bergerak ke arah barat, makin besar bayangannya sampai tinggi seseorang. Ketika bayangan itu seperti tinggi seseorang, maka disinilah masuk waktu sholat asar. Jadi sholat zuhur semenjak tergelincir matahari, yang diistilahkan oleh para ulama waktu zawal. Sampai kapan? Sampai bayangan itu seperti berdirinya utuh. Nah, ketika bayangan itu seperti itu, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian di dalam sholat zuhur ada beberapa hal yang dianjurkan. Pertama, di dalam sholat zuhur, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan kita ketika kita berada dalam sholat zuhur, pertama menyegerakan sembahyang, menyegerakan sholat. Jadi kalau sholat zuhur disuruh kita menyegerakan sholat. Kenapa? Nabi SAW ditanya, "Mahya afdalul a'mal?" Apa amalan yang paling utama? Nabi menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Sholat pada waktunya. Maka sholat zuhur afdalnya disegerakan. Kecuali ketika musim panas, matahari panas menggelentang, ya, maka afdalnya sholat zuhur diakhirkan menunggu agak, ya, panasnya nurun, ya, panasnya menurun. Kata Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Idzastaddal har fa'abridu bis salah." Kata Nabi, jika matahari itu panas, maka kata Nabi SAW, maka dinginkan dengan salat. Jadi tunggu dingin ketika salat. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kalau musim panas, sunnahnya salat zuhurnya diakhirkan. Nah, di wadah kita ini sunnah nggak salat zuhur diakhirkan? Enggak. Kenapa? Karena ada musim panas wadah kita ini. Tidak ada musim panas. Wadah kita ini musim kemarau. Panas wadah kita ini tidak ada masalah. Nggak sampai 40 derajat. Ya, tidak sampai 40 derajat. Ya. Maka yang dimasukkan ini musim panas. Musim panas itu seperti di negara Arab
atau di Australia, di Eropa, sebagai negara Eropa, itu musim panas itu luar biasa. Keluar saja orang nggak bisa. Ya, keluar saja orang nggak bisa. Nah, ini yang disuruh oleh Nabi SAW didinginkan. Sampai agak bisa, agak dingin, baru melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini waktu sholat zuhur. Waktu sholat asar Bapak Ibu memiliki dua waktu. Ada disebut dengan waktu ikhtiar dan ada yang disebut dengan waktu darurat. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat, sholat asar. Waktu ikhtiar itu dimulai dari bayangan seseorang, ya, sama tinggi persis sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning, ini waktu ikhtiar. Maksud waktu ikhtiar ini apa? Orang sholat di antara dua waktu ini, dia tidak ada masalah dan tidak berdosa. Dia tidak masalah dan tidak berdosa. Kemudian, baik itu laki-laki ataupun wanita. Ya, kalau laki-laki ada uzur, seperti sakit, tidak ada masalah. Dia sholat di waktu ikhtiar. Ada namanya waktu darurat. Waktu darurat itu dimulai dari matahari menguning sampai terbenam. Ini disebut waktu darurat. Apa sih Ustaz maksudnya waktu darurat? Waktu darurat itu Anda diperkenankan melaksanakan sholat asar kalau ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i. Contoh misalnya Anda musafir, landing pesawat pas mendekati mau terbenam matahari, Anda sholat. Ini disebut ada uzur syar'i. Atau Anda sakit, ya, maka Anda sholat menjelang terbenam matahari. Ini uzur syar'i. Kenapa? Karena agar Anda bisa menjamak zuhur dan asar sekaligus, nanti nggak lama langsung sholat maghrib dan isya. Ya, ini uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka orang tersebut berdosa. Sholat ketika matahari itu menguning sampai terbenam itu berdosa orang sholat. Kalau tidak ada uzur syar'i. Seperti ibu-ibu misalnya lagi asik ngobrol, ya, habis asar, matahari sudah menguning. Ya, misalnya di sini maghrib jam 6. Misalnya jam 6 lewat 20 misalnya di sini maghrib. Maka jam 6 itu matahari sudah menguning. Maka kalau itu sudah menguning jam 6 itu sebetulnya nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Kecuali orang yang memiliki udzur syar'i. Kalau dia sholat di waktu itu tidak memiliki udzur syar'i, dia berdosa. Berdosanya mengakhirkan salat. Dan ini masuk yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yang mana salatnya mereka lalai, mengulurkan dari waktunya. Tetapi kalau Anda salat di waktu ikhtiar tadi tidak ada masalah. Tidak berdosa. Berbeda dengan salat zuhur. Salat zuhur misalnya zuhur jam 12:30 sampai jam 3:30. Dari 3:30 sampai 3:30 Anda sholat di mana saja waktunya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu semuanya satu waktu. Tapi asar memiliki dua waktu. Waktu ikhtiar dan waktu darurat. Darurat ini hanya diperkenankan ketika ada kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib punya cuma satu waktu. Sholat maghrib punya satu waktu. Dari apa? Dari terbenam matahari sampai hilangnya senja merah. Jadi kalau terbenam matahari mulai masuk, ya. Mengetahui terbenam matahari apa? Bulatan matahari itu hilang. Kalau sudah matahari terbenam, bulatannya itu hilang, maka itu sudah terbenam namanya. Itu terbenam. Walaupun langit masih kuning, tapi sudah bulatan mataharinya itu sudah hilang. Berarti sudah terbenam matahari. Maka ya, mana yang lebih cepat mengetahui terbenam matahari, di bawah apa di atas? Orang di atas lebih cepat waktu terbenam mataharinya apa orang yang di bawah? Kalau antum berada di lantai 40 misal, sama antum di lantai bawah, mana yang lebih duluan melihat terbenam matahari? Di lantai 40 apa lantai bawah? Lantai bawah. Karena semakin ke atas semakin
terang. Semakin di atas itu semakin terang. Makanya hati-hati. Kadang sebagian pilot itu di dalam pesawat itu sering menginformasikan waktu sholat itu berdasarkan waktu yang di bawah. Bukan waktu yang di atas. Karena waktu di atas itu berbeda. Seringkali mereka menginformasikan apa? Waktu yang di bawah. Sudah masuk waktu misalnya sholat maghrib. Ya, setelah berbuka puasa. Ternyata di buku matahari masih ada. Masih apa? Kadang kerap kali menginformasikan berdasarkan waktu yang di bawah. Jadi kalau orang di atas itu, semakin dia di atas, semakin dia melihat matahari. Ya, semakin dia melihat matahari. Nah, yang jadi patokan adalah pandangan kita. Kalau kita melihat matahari terbenam, hilang, ya bulatannya tersebut, ya tidak kelihatan lagi, maka itu disebut terbenam matahari. Sampai kapan? Setelah terbenam matahari muncul senja merah. Ya. Senja merah yang disebut dengan syafaqul ahmar. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, senja merah ini terus berada di waktu maghrib sampai hilang. Ketika hilang senja merah berarti habis waktu sholat maghrib. Masuk waktu apa? Sholat isya. Masuk waktu sholat isya. Jadi para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan sholat maghrib ini waktu yang paling singkat. Sholat maghrib ini waktu yang paling singkat di antara semua waktu sholat. Maka sholat maghrib ini waktunya palingan 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Beda dengan subuh. Ya, subuh lebih dari 1 jam. Subuh itu bisa sampai 1,5 jam. Kalau maghrib itu paling 1 jam lebih sedikit saja. Waktu sholat maghrib. Singkat waktunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, waktu sholat isya memiliki 2 waktu. Sholat isya memiliki dua waktu. Waktu ikhtiyar dan waktu darurat. Waktu ikhtiyar, sholat isya, semenjak terbenam matahari, semenjak hilangnya senja merah, sampai waktunya pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Kalau masuk pertengahan malam, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habislah waktu sholat isya. Bagaimana kita mengetahui pertengahan malam? Maka malamnya dibagi 2. Malamnya dibagi 2. Contoh, misalnya di sini maghribnya anggap jam 6, misalnya. Dimulai jam 6. Subuh jam 5. Berapa jam? Jam 6 sampai ke jam 5 berapa jam? 11 jam. 11 jam bagi 2 berapa? 5,5 jam. Berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam setengah 12 habis waktu sholat isya. Setengah 12 habis waktu sholat isya. Karena itu pertengahan malam. Pertengahan malam. Kemudian ada waktu darurat sholat isya. Dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan sholat di pertengahan malam sampai terbit fajar diperbolehkan orang yang memiliki uzur seperti musafir, orang yang sakit, ya, atau orang ada hajat tertentu, ya, maka dia diperbolehkan. Adapun orang yang tidak ada hajat, dia sholat di pertengahan malam lewat, maka kita katakan dia berdosa. Tapi dia tetap wajib sholat. Tapi perbuatan yang dia kerjakan itu berdosa. Kenapa? Melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, orang yang melaksanakan sholat bukan pada waktunya, maka disebut dia berdosa. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlul ilm mengatakan, sholat isya, di dalam sebagian hadis, Nabi menyuruh untuk mengakhirkan. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengakhirkannya. Apakah sunnah bagi seorang muslim itu mengakhirkan sholat isya? Padahal ada hadis, Nabi mengatakan seutama-utama sholat adalah sholat di awal waktu. Terus apakah sunnah kita mengakhirkan sholat isya? Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat isya itu sunnahnya dikerjakan di awal waktu. Sunnahnya dikerjakan di awal waktu.
baik itu laki-laki ataupun wanita. Tetapi kalau seandainya banyak jamaah dikumpulkan di akhir waktunya, diakhirkan, misalnya kita sholat isya jam setengah 8, jamaahnya sedikit. Tapi kalau kita sholat isyanya jam 9, jamaahnya banyak. Di sini sunnahnya jam 9 sholat isya. Melihat kondisi jamaah. Dan ini mungkin bisa berlaku di sebuah tempat, di sebuah perusahaan, orang di tambang misalnya, dia balik dari tambang jam 9 bisa rame ya. Sunnahnya isyanya diakhirkan. Tapi kalau seandainya di awal waktu lebih banyak orang, maka sunnahnya mengerjakan sholat isya di awal waktu. Dan Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Kenapa? Karena sahabat banyak berkumpul di akhir waktu. Makanya Nabi akhirkan. Ya, ilahnya adalah banyaknya orang berkumpul di akhir waktu tersebut, sehingga diakhirkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau seandainya jamaahnya Bapak Ibu terkumpul di awal waktu, maka tentu otomatis sholat di awal waktu ini yang lebih utama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu sholat fajar, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, waktu sholat fajar itu dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Para ulama mengatakan terbit fajar, ya, fajar itu ada dua. Ada disebut dengan fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Maka waktu fajar shadiq, ya, itulah waktu sholat subuh. Adapun fajar kadzib, fajar yang dusta, maka itu bukan waktu sholat subuh. Jadi fajar shadiq itu adalah warna putih yang terbentang di langit. Ya, warna putih terbentang di langit. Sebagian ahlul ilm khilaf dalam menentukan fajar shadiq ini. Khilafnya mereka adalah, ya, kriteria fajar shadiq. Kriteria fajar shadiq. Apakah kriteria fajar shadiq itu harus menyebar cahayanya tersebut, ataukah muncul cahaya sedikit itu dikatakan fajar shadiq? Jadi mereka berselisih. Ya. Fajar shadiq itu apakah harus menyebar cahayanya, ataukah muncul sedikit cahaya putih di langit, itu sedikit dikatakan fajar shadiq. Wallahu a'lam Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, pendapat yang rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala, fajar shadiq itu adalah ketika muncul cahaya putih sedikit. Kalau sudah muncul cahaya putih itu sedikit, maka itu disebut dengan fajar shadiq. Maka disitulah masuk waktu sholat subuh. Masuk waktu sholat subuh. Oleh karena itu, ya, seorang muslim, ya, ketika dia mengikuti kriteria pemerintah misalnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, walaupun ada sebagian orang ini harus dimundurkan lagi 15 menit ya setelahnya. Makanya tidak mengapa, karena itu kriteria fajar shadiq yang muncul sedikit putihnya dikatakan fajar shadiq, dan seperti itu rata-rata di semua negara. Ya, seperti itu, dan ini semuanya adalah permasalahan metode. Permasalahan metode, sehingga kalau khilaf itu berkaitan dengan metode tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Karena kalau berbeda metode itu pasti hasilnya berbeda. Ya, metodologinya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Kalau metodologinya sama, itu mungkin hasil bisa sama. Tapi kalau sudah metodologinya berbeda, maka otomatis hasilnya pun juga berbeda. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, dan habis waktu sholat subuh, habisnya adalah dengan terbitnya matahari. Ketika terbit matahari, muncul. Terbit matahari itu kenapa? Dengan Anda melihat mataharinya. Kalau mataharinya muncul, berarti dikatakan terbit. Anda lihat matahari muncul, ya walaupun sedikit muncul, maka itu dikatakan terbit. Kalau terbit matahari, berarti waktu sholat subuh kita habis. Waktu sholat subuh kita sudah habis. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya penting orang mengenal waktu-waktu sholat ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika mengenai waktu sholat ini.
Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kalau dia tahu waktu salat, maka dia kalau seandainya salat, maka dia akan berusaha salat pada waktunya. Tidak mengakhirkan salat 5 waktu. Dan di antara salat 5 waktu yang paling sangat ditekankan oleh Nabi SAW adalah salat asar. Karena salat asar ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran salatul wusta. Ya, Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan salat wusta. Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat 5 waktu dan salatul wusta. Secara khusus Allah sebutkan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, berdirilah dengan penuh khusyuan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketinggalan salat asar, maka seolah-olah dia kehilangan harta dan keluarganya. Subhanallah. Orang ketinggalan salat asar, habis waktunya, dia tidak salat, maka seolah-olah dia kehilangan siapa? Keluarganya dan hartanya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka faqad habita amaluhu. Maka kata Rasulullah SAW, amalnya telah binasa. Para ulama rahimallahu ta'ala berselisih makna amalnya telah binasa. Ada beberapa penafsiran Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala dari hadis ini adalah kata mereka, barang siapa meninggalkan salat asar, maka amalannya sudah binasa. Pertama kata mereka penafsirannya, kalau dia kerjakan salat asar bukan pada waktunya. Contoh misalnya salat asar habisnya kapan tadi? Waktunya matahari menguning. Kemudian dia kerjakan pas di waktu sholat maghrib, ya. Terus di waktu maghrib dia kerjakan sholat asar tanpa ada udzur syar'i, maka Allah tidak menerima amalan. Allah tidak menerima amalan. Kenapa? Karena dikerjakan bukan pada waktunya. Ini makna dari makna yang pertama. Artinya siapa saja yang mengerjakan di luar waktunya dari sholat asar tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Karena asalnya salat dikerjakan pada waktunya. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalannya ya binasa pada hari itu. Jadi kalau dia meninggalkan salat asar, amalannya binasa pada hari tersebut. Ya. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya kalau dia meninggalkan salat asar sampai keluar waktunya, maka amalannya binasa pada hari tersebut. Penafsiran yang ketiga, di antara penafsiran telah binasa amalannya, orang yang meninggalkan salat asar keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Artinya kalau dia keluar dari Islam, maksudnya adalah kufur. Dan orang yang keluar dari Islam, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, maka tentu saja amalannya binasa. Ini penafsiran yang ketiga disebutkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala. Dan sebagian para ulama rahimallahu ta'ala menafsirkan bahwasanya dari makna tersebut, ya, kata mereka ada makna-makna yang lain ditafsirkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala. Tapi 3 penafsiran yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penafsiran yang paling dekat dari makna hadis ini. Jadi penafsiran yang pertama, amalannya tidak diterima ketika mengerjakan salat asar. Penafsiran yang kedua, hari itu amalannya dibinasakan. Penafsiran yang ketiga, amalannya tidak diterima sama sekali, semuanya dibinasakan karena dianggap keluar dari Islam. Kemudian oleh karena itu hendaknya seorang muslim menjaga salat asar, karena salat asar ini banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib. Ketika kita mengerti salat maghrib, maka salat maghrib ini waktunya singkat.
Makanya disunnahkan disegerakan. Salat maghrib ini sunnahnya disegerakan. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, la tazalu ummati bi khair ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabika nujum. Kata Nabi SAW, umatku senantiasa berada dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan salat maghrib, ya, yang tidak mereka akhirkan sampai terbitnya bintang. Kata Nabi, umatku ini senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan salat maghrib. Karena maghrib ini ya pendek waktunya. Makanya qomat antara maghrib dan isya, qomat antara adzan iqamah di waktu maghrib itu jangan panjang-panjang. Ya. Jangan seperti subuh 30 menit misalnya. Habis sudah waktunya. Tapi mungkin 10 menit, 15 menit ya. Jarak antara maghrib dan isya. Maghrib, adzan dan iqamah. Sehingga apa? Orang yang punya sholat sunnah bisa berkesempatan sholat sunnah, dan juga kita tidak mengakhirkan sholat maghrib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala mengatakan sholat maghrib itu asalnya dikerjakan di awal waktunya. Kecuali pada satu keadaan sholat maghrib itu sunnahnya diakhirkan. Satu keadaan saja. Asalnya sholat maghrib ini dikerjakan di awal waktu. Kecuali satu keadaan sholat maghrib ini disunnahkan diakhirkan. Kapan itu? Ketika seseorang berhaji. Ketika dia berhaji di malam Muzdalifah. Ketika orang itu mabit di Muzdalifah, maka sunnahnya dari Arafah itu ke Muzdalifah itu ketika terbenam matahari. Sunnahnya ketika kita keluar dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, sunnahnya apa? Kita tidak sholat maghrib di Arafah. Sholat maghribnya tidak di Arafah. Sholat maghribnya di mana? Di Muzdalifah. Sholat maghribnya di Muzdalifah. Otomatis sholat maghribnya diakhirkan. Dan itu sunnah. Sunnah sholat maghrib itu diakhirkan ketika kita menuju Muzdalifah. Dan ini satu-satunya kondisi kapan sholat maghrib itu diakhirkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat isya, ya, kata para ulama rahimallahu taala, ketika orang sholat maghrib menuju sholat isya, dimakruhkan tidur sebelum isya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW pernah bersabda, anna Rasulullah SAW kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadis ba'daha. Sesungguhnya Nabi SAW beliau membenci, tidak menyenangi orang tidur sebelum isya. Jadi Bapak Ibu, tidur setelah maghrib, ya, menuju isya itu dimakruhkan. Satu-satunya tidur dimakruhkan hanya di sini. Adapun tidur setelah asar itu tidak ada dalil yang jelas melarang. Semua dalil yang melarang tidur setelah asar hadisnya lemah. Kemudian juga tidur di habis subuh, ya. Tidur di habis subuh juga tidak dilarang, tidak ada larangannya. Tetapi kata para ulama, hendaknya orang jangan tidur di waktu subuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, burika li ummati fi bukuriha. Umatku itu diberi keberkahan di waktu pagi. Maka tidur yang paling nyaman itu habis subuh. Ya, tidur yang paling nyaman, paling enak itu habis subuh. Tetapi para ulama mengatakan kalaupun mau tidur juga, tidurnya itu setelah syuruk. Jadi kalau orang mau tidur, pengen meregangkan tubuhnya, maka tidurnya setelah syuruk. Ya, kenapa? Karena setelah itu dia berzikir. Setelah subuh itu dia berzikir, zikir pagi dan petang, ya. Kemudian ya insya Allah masuk waktu syuruk. Nah kalau Anda mau tidur di waktu syuruk tersebut. Tidur sejam, baru setelah itu pergi ke kantor misalnya, pergi bekerja. Kalau seandainya dia mau tidur. Ya. Tetapi usahakan sebelum syuruk itu seorang jangan tidur. Dia berzikir kepada Allah, baca zikir pagi dan petang, ngaji, ya, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada larangan tidur sebetulnya di waktu-waktu sholat kecuali antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena orang kalau tidur waktu maghrib, ya, waktu maghrib tidur setelah maghrib biasanya lolos, isyanya kelewatan. Isyanya kelewatan, maka ditegur. Diingatkan di dalam Islam. Ya. Ustadz, bagaimana kalau kita dalam kondisi yang sangat capek? Habis pulang kerja tambang misalnya, habis azan maghrib, capek sekali, pengen istirahat, boleh tidak? Kalau ada udzur syar'i seperti melepas kecapean, melepas kelelahan, maka tidak ada masalah. Orang tidur di waktu apa? Salat
salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib, dia tidur nggak apa-apa. Tetapi dia berusaha nanti bangun ketika mendengar adzan isya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sunnahnya di waktu sholat isya adalah ketika kita melaksanakan sholat isya, selesai isya, itu sunnahnya guring. Jadi habis sholat isya, itu sunnahnya langsung guring. Kalau tidak ada hajat syar'i, tidak ada menuntut ilmu, tidak berbicara dengan keluarga, maka sunnahnya guring. Maka seorang muslim itu jangan bergadang. Jangan bergadang malam. Bahkan Nabi melarang orang itu bergadang malam. Duduk sama temannya, sambil minum kopi, nonton Piala Dunia misalnya. Ya, lagi ramai nih saat Piala Dunia dan semisalnya, macam. Maka sunnahnya orang kalau nggak ada hajat, maka dia tidur setelah isya. Dan subhanallah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, orang kalau tidur setelah isya, otomatis subuhnya nggak bakalan kesiangan. Orang biasanya subuh tuh kesiangan, ya, bahkan sampai diqadha salat subuhnya akibat bergadang malam. Bergadang malam, tidur jam 2 malam, jam 3 malam, kayak hendak bangun jam 5. Ya. Maka berat dia akan bangun. Bagaimana dia mau salat malam, susah dia untuk melaksanakan salat malam. Oleh karena itu sunnahnya setelah isya itu tidak bergadang kecuali ngobrol sama istri. Itu ibadah, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Tapi kalau nggak ada ya sudah, anda tidur. Maka tamu pun kalau ada orang bertamu, kawan, ayo aku hendak buat, jangan. Anda habis isya hendak istirahat. Anda larang, ya. Dan juga jangan biasakan orang bertamu setelah isya, kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena itu akan mengganggu tidur Anda, Dan manusia itu harus sehat. Muslim itu harus sehat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui waktu salat ini, ada beberapa hal yang penting. Ada di dalam salat itu, di dalam Islam itu istilah al-ada, ada istilahnya al-qadha, ada istilahnya al-i'adah. Ada qadha dan i'adah. Saya ingin menjelaskan ini karena ini berkaitan dengan waktu salat. Ada itu maksudnya adalah orang mengerjakan salat pada waktunya. Orang mengerjakan salat pada waktunya itu disebut ada. Anda mengerjakan salat isya pada waktunya, maghrib pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, subuh pada waktunya, maka itu disebut dengan apa? Ada. Ini tidak ada masalah. Salat yang kita kerjakan tadi itu disebut dengan ada, melaksanakan pada waktunya. Kemudian yang kedua, salat yang dikerjakan di luar waktunya itu disebut dengan qadha. Disebut dengan qadha. Contoh, saya mengerjakan salat subuh di waktu salat duha, kena kesiangan. Maka itu disebut dengan qadha. Saya mengerjakan salat zuhur di waktu salat asar. Maka itu disebut dengan apa? Qadha. Mengerjakan di luar waktunya. Qadha ini ya diwajibkan, semua orang diwajibkan mengqadha salat, baik ada uzur atau tidak ada uzur. Baik antara ada uzur syar'i atau tidak ada uzur syar'i, wajib Anda mengqadha salat Anda. Contoh misalnya, Anda meninggalkan salat sengaja, nggak mau salat zuhur di waktunya, kena aja, sengaja nggak ada uzur syar'i. Habis waktu zuhur, datang masuk waktu asar, wajib nggak dia qadha? Wajib. Atau ada uzur syar'i ketiduran, zuhurnya ketiduran, ya sebelum zuhur guring, bangunnya asar, ada uzur syar'i, wajib dia qadha? Tidak, wajib juga dia qadha. Terus apa bedanya antara yang punya uzur dan tidak punya uzur? Bedanya dari sisi dosa. Yang punya uzur tidak berdosa. Yang nggak punya uzur dia berdosa ketika dia mengqadha. Tapi tetap wajib diqadha. Kemudian yang ketiga, ada namanya istilah al-i'adah. Al-i'adah itu artinya mengulang salat. Mengulang salat. Salatnya dikerjakan pada waktunya tapi tidak sah. Entah syarat-syaratnya tidak terpenuhi, misalnya tidak menghadap kiblat, akhirnya dia ulang, atau lupa berwudu, akhirnya dia harus berwudu ya ketika sembahyang. Maka ketika dia mengulang salat di waktunya ataupun di luar waktunya, itu disebut dengan al-i'adah. Jadi salat itu kalau dia tidak sah, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka wajib diulang. Wajib diulang. Bedanya apa dengan qadha? Qadha itu dia tidak salat di waktunya. Tapi i'adah ini salat di waktunya tapi tidak sah. Maka wajib dia ulang. Contoh misalnya, ulun datang ke Tanjung sini,
Kemudian ulun nginep di hotel. Kemudian ulun beristihad sendiri. Wah, kayaknya kiblatnya ke sana nih. Saya sholat tanpa saya bertanya. Saya sholat. Setelah selesai, saya keluar, saya tanya sama resepsionisnya, kiblat kemana? Oh, ke sana bang, misalnya. Ternyata salah. Dan saya wajib saya ulang. Kenapa? Karena saya istihad saya tadi salah. Seharusnya saya bertanya, memungkinkan bertanya, wajib saya ulang. Walaupun saya mengulangi sudah habis waktunya. Itu disebut dengan al-i'adah. Disebut dengan mengulang. Nah, kata para ulama, bagaimana orang yang mendapatkan sholat tetapi tidak semua sholat didapatkan di waktunya. Contoh, ada ibu-ibu yang suci dari haid di detik-detik terbenam matahari. Taib adzan dulu kita. Taib.
Tapi ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang salat hanya mendapatkan separuh waktu atau sedikit dari waktu salat tersebut. Contoh misalnya ada seorang wanita haid, suci haidnya menjelang detik-detik terbenam matahari. Jam 6.20 itu azan maghrib. 6.10 sidin suci. 6.10 sidin suci. Kemudian sidin mandi 7 menit, sisa 3 menit lagi masuk waktu salat maghrib. Dia salat. Dia salat di waktu 3 menit tersebut. Tentu waktu 3 menit ini kada mungkin habis salat asar, ya. Kecuali salatnya salat kilat. Kada mungkin sisa 3 menit lagi masuk waktu salat maghrib. Kemudian beliau salat. Dapat 1 rakaat atau 2 rakaat misalnya. Pas 2 rakaat berikutnya azan maghrib. Wanita ini dikatakan apakah dia mendapatkan salat asar atau tidak? Maka kita katakan dia mendapatkan salat asar. Dan waktu yang dia kerjakan waktu ada. Dia kerjakan pada waktunya. Dia dikerjakan waktu ada. Kemudian kalau seandainya ada seorang wanita, dia sholat seperti itu juga, tapi waktunya mepet sekali. Tinggal setengah menit lagi, 30 detik misalnya. Dia sholat, belum dia ruku, ternyata adzan maghrib. Maka kita katakan kepada wanita ini, seharusnya Anda tidak perlu sholat asar. Kenapa? Karena seharusnya waktu asar nggak sempat Anda kerjakan. Waktu asar tidak sempat Anda kerjakan. Terus gimana Ustaz? Itu sesuatu yang dimaafkan. Itu sesuatu yang dimaafkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dikatakan orang mendapatkan waktu salat, kaidah mendapatkan waktu salat kalau bisa mendapatkan 1 rakaat. Siapa saja yang bisa mendapatkan 1 rakaat, maka dia dikatakan mendapatkan waktu salat. Dan barang siapa yang tidak bisa mendapatkan 1 rakaat, maka dia dikatakan tidak mendapatkan waktu salat, maka salat yang dikerjakan berarti qadha. Sedangkan orang haid tidak ada qadha. Ini kaidah penting. Jadi gini, dan ini khusus bagi wanita haid dan yang orang yang semisalnya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya suci dari haidnya pas menjelang terbit fajar, sebentar lagi fajar, 10 menit lagi terbit fajar, terbit matahari, suci Anda haidnya, keluar keputihan, kemudian beliau mandi, ya, kemudian setelah mandi pengen sholat, ternyata subhanallah waktunya tinggal sedikit sekali. Ketika dia sholat bisa mendapatkan 1 rakaat, lanjutkan sholat. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan waktu subuh. Tapi kalau seandainya dia sholat tidak mungkin mendapatkan 1 rakaat, maka kita katakan tidak perlu dia sholat. Kenapa tidak perlu dia sholat? Karena sejatinya waktunya sudah habis. Orang haid kalau habis waktunya tidak perlu dia mengqadha. Jadi kaidah mendapatkan salat kalau bisa mendapatkan 1 rakaat. Kalau kurang dari 1 rakaat dikatakan dia tidak mendapatkan waktu salat. Contoh yang lain. Seorang misalnya salat zuhur, ya. Salat zuhur. Ketika menjelang waktu asar, asar. Ketika dia sholat zuhur dapat 2 rakaat, menjelang waktu asar itu dapat 1 rakaat, setelah itu asar, maka dia dikatakan apa? Mendapatkan waktu zuhur tersebut. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan 1 rakaat sebelum masuk waktu sholat asar. Tapi kalau tidak bisa, dikatakan dia tidak mendapatkan waktu sholat zuhur pada waktunya. Nah ini penting, dan ini khususnya berkaitan dengan orang yang haid, dengan orang yang sakit, dengan orang yang nifas. Maka penting dia mengetahui masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan waktu salat. Sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu, silahkan kalau yang mau bertanya, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalnya kamu bangun dari sujud menuju ke rakaat selanjutnya, itu kan ada beberapa riwayat yang ada yang duduk dulu, ada yang langsung berdiri. Nah, bagaimana jika kita menghafalkan itu dalam satu sholat? Apakah dibolehkan? Misalnya setelah pertama kita bangun dari sujud, duduk dulu, kemudian ketika menuju ke tempat kita bangunnya langsung tanpa duduk. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, disebutkan dalam sebagian riwayat ada duduk istirahat di rakaat pertama dan di rakaat ketiga ada duduk istirahat. Nah, saya kadang mengamalkan, kadang tidak di dalam satu waktu sholat, seperti sholat Isya misalnya. Di rakaat pertamanya saya duduk istirahat, di rakaat ketiganya saya tidak duduk istirahat. Itu yang beliau tanyakan, bagaimana hukumnya? Pertama harus diketahui, duduk istirahat itu hukumnya sunnah. Duduk istirahat itu hukumnya sunnah. Maka karena dia sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Maka perbuatan Anda tadi tidak ada masalah. Kecuali Anda meyakini duduk istirahat itu tidak sunnah. Nah, ketika dia meyakini duduk istirahat itu tidak sunnah, maka keliru ketika dia duduk istirahat di rakaat pertama tadi. Kenapa? Karena keyakinan dia dari awal tidak sunnah. Tapi kalau keyakinan dia dari awal itu sunnah, mau dia amalkan, mau dia tinggalkan, maka tidak mengapa. Kalau dia amalkan, berarti dia dapat pahala. Ya, kalau tidak dia amalkan, maka dia tidak dapat pahala. Dan yang rajih yang mana duduk istirahat? Ya, duduk istirahat itu ada. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW duduk istirahat itu karena beliau sudah tua, karena Nabi butuh kadang kau berdiri langsung, dan Nabi pada saat itu kegemukan, riwayat itu riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Sehingga orang mengatakan hadis Abi Musa al-Ash'ari yang mengatakan Nabi itu duduk istirahat, mereka takwil dengan apa hadis Nabi bahwasanya Nabi SAW duduk istirahat itu disebabkan kenapa? Karena faktor tua. Karena orang tua itu tidak bisa langsung berdiri. Kalau orang tua usia 70, 60 langsung berdiri, terjungkang sidin. Tidak bisa, ya susah. Ya. Dan juga kalau orang gemuk nggak bisa langsung berdiri. Ya. Nah, mereka mengatakan Nabi gemuk saat itu dan Nabi dalam kondisi tua, ya, sudah usia, ya. Maka ini riwayat tidak sahih. Yang rajih apa? Tidak ada penjelasan demikian dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari. Oleh karena itu berlaku keumumannya. Bahwasanya ada duduk istirahat. Madzhab Hambali mengatakan tidak ada duduk istirahat. Madzhab Hambali. Jumhur mengatakan ada duduk istirahat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya langsung? Bismillah. Ini Ustaz, saya kan kerja di tambang ya. Jadi kalau sholat subuh itu kan kadang berangkatnya pas waktu sholat subuh. Ketika Anda lanjutkan sampai ke lokasi itu sudah habis waktunya. Apakah Anda boleh sholat dalam kondisi duduk di kursi mobil? Bisa kembali. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya.